Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai soal-soal CPNS. Nah, soal yang akan kita bahas adalah tentang TIU. TIU yang kita bahas yang pertama adalah kemampuan numerik. Nah, numerik yang saya maksud di sini adalah tentang deret angka dan huruf. Deret angka dan huruf ini ada beberapa macam. Ada yang deret satu tingkat dan ada deret dua tingkat. Deret satu tingkat tersendiri ada deret satu larik. Contohnya seperti ini. Jadi dia punya suku. Jadi deret itu kan terdiri dari beberapa suku. Nah, sukunya ada banyak, kemudian disusun sehingga membentuk pola tersendiri. Nah, misalnya kalau seandainya dia satu larik, berarti di sini ada beda satu. Nah, beda satu antara U1 dengan U2 akan sama dengan beda antara U2 dengan U3. Ini B1 sama kan? Kemudian U3 dan U4 bedanya juga sama. Beda 1. Begitu seterusnya untuk ke U sampai ke UN ya. Ini semuanya B1. B1. Nah, misal di sini nilainya adalah 8. Kemudian di sini 12. 8, 12. Kemudian di sininya 16, 20. Kemudian 24, 28, 32, 36, 40. Maka kita hitung B-nya sama dengan plus 4. Antara 12 dan 8. Jadi berapa sih bedanya? 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah berapa supaya 16 ditambah 4. Nah, jadi bedanya itu sama. Nah, ini namanya satu larik. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh dua larik. Contoh dua larik itu berarti dalam satu deret ada dua beda. Maka berarti di sini U1 ke U3 ini ada beda 1. Kemudian U3 ke U5 ini juga beda 1. Ini beda 1 dan ini beda 1. Atau yang satu laginya beda 2-nya U2 ke U4 ini beda 2. U4 ke U6 ini juga beda 2. Kemudian U6 ke U8 juga beda 2. Nah, contoh angkanya di sini adalah negatif 1, negatif 5, negatif 9, negatif 13, negatif 17. Di sini 2, kemudian 4, 6, 8. Nah, kita lihat bedanya. Negatif 1 dengan negatif 5, ini bedanya adalah negatif 4. Kemudian negatif 5 dengan negatif 9, ini bedanya juga negatif 4. Ini bedanya juga negatif 4. Negatif 13 dengan negatif 17, bedanya negatif 4. Nah, kemudian satu lagi yang untuk 2 dengan 4 ini plus 2, ini plus 2, ini juga plus 2. Nah, ini dinamakan dua larik. Larik pertamanya misalnya ini dan larik keduanya adalah yang ini. Oke, sekarang kita lihat yang 3 larik.
Konsep 3 larik ini berarti ada 3 beda dalam satu deret. Nah, U1 sampai U9. U1 dengan U4, ini beda 1 misalnya nih. Kemudian U4 dengan U7, ini beda 1. Kemudian beda 2-nya berarti U3 dengan U5, ini beda 2. U5 dengan U8, ini beda 2. Kemudian beda 3-nya U3 dengan U6, ini B3. U6 dengan U9. Nah, ini disebut dengan 3 larik. Ini larik 1, ini larik kedua, ini larik ketiga. Nah, sekarang kita lihat deret 2 tingkat. Deret 2 tingkat berarti dalam satu deret ada 2 tingkat. Nah, 2 tingkat di sini maksudnya bedanya itu 2 tingkat. Misalnya di sini ada beda 1. Di sini ada beda 2. Ini ada beda 3. Ini ada beda 4. Ini beda 5. Beda 6. Beda 7. Beda 8. Nah, kemudian tingkat keduanya di sini ada beda 1, beda aja misalnya, atau B aja. Kemudian di sini ada B, ada beda. Nah, ini namanya 2 tingkat. Jadi ada tingkat pertama, ada tingkat kedua. Oke, untuk lebih pahamnya nanti kita akan lihat di contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu adalah tentang deret dari 100 ke 84. Ini deretnya kita harus observasi dulu deretnya seperti apa, baru kita bisa menjawab pertanyaannya. Nah, perhatikan di sini ada 195 tidak diisi, maksudnya yang kita cari 91, 92, 87. Nah, kalau saya pribadi akan melihat dari yang paling panjang deretnya. Maksudnya kan titik-titik di suku kedua nih. Nah, saya mulainya dari suku ketiga menghitung. Misalnya di sini 91 ke 92. Ini nilainya adalah plus 1. Kemudian 92 ke 87. Ini negatif 5. Kemudian 87 ke 88 ini plus 1. Ini negatif 5. 83 ke 44 juga plus 1. Nah, polanya udah kelihatan. Ini berarti ke sininya negatif 5. Jadi 91 ini ditambah 5. Ini plus 1. Ini negatif 5. Nah, sehingga kita temukan angka yang di sini nilainya adalah 95 ditambah 1 atau 91 ditambah 5. Nilainya adalah 96. Jawabannya D. Atau pendekatan berikutnya, kita bisa lompat dari 91 ke 87. Nilainya adalah negatif 4. Ini negatif 4. 87 ke 83 juga negatif 4. 92 ke 88 ini juga negatif 4. 88 ke 84 juga negatif 4. Berarti di sini juga negatif 4 dong. Nah, di sini juga negatif 4. Kemudian di sini juga negatif
4. Nah, yang negatif 4 dari 100 kurang 4 nilainya adalah 96 juga. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan contoh pertama. Oke, kita lanjut contoh kedua. Nah, deretnya sekarang yang ditanya adalah di bagian ujung. 1, 3, 5, 4, 12. Nah, dari soal ini dapat kita lihat bahwa nilainya kan ini 1 ke 3 ini 2 nih bedanya. 3 ke 5 itu 2. Kemudian 5 ke 4 bedanya adalah negatif 1. Jadi tidak terpola sehingga kita butuh pendekatan yang lain. Misal nih saya lingkau 3. Kan tadi kita cek lingkau 1 tuh, lingkau 1 ternyata tidak menemukan polanya. Sekarang kita cek lingkau 3. Jadi antara 1 dan 4. Ini plus 3. Kemudian 4 dengan 13 plus 9. Berarti lingkau 3 lagi. Ini harusnya diketahui. Kemudian 3 dengan 12 ini plus 9. 12 dengan 39 plus 27. Kemudian 5 dengan 14. 5 dengan 14. Ini plus 9. 14 dengan 41. Ini juga plus 27. Artinya setelah plus 9 ternyata adalah plus 27. Berarti di sini isinya plus 27. 13 plus 27. Berarti isinya di sini adalah 40 aja. Nah, nilainya adalah B. Jadi dicoba. Kalau seandainya ternyata lingkau 1 nggak dapat polanya, coba lingkau 2, lingkau 3, dan gunakan kali bagi tambah kurang. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Nah, ini sedikit lebih sulit karena 2 yang kosong. Nah, perhatikan untuk yang soal ini berarti akan banyak variasinya karena angkanya sepertinya lingkaunya berbeda ya dengan 2 contoh soal yang tadi. 2, 4, 1, 5. Misal nih 2 dengan 4 ini bisa kita gunakan kali 2. 4 dengan 1 berarti ini negatif 3. Kemudian berapa lagi nih? 15 dengan 11. Ini negatif 4. Berarti di lingkau 1 negatifnya 4. Nah, ini berarti negatif 5. Kemudian 16 dengan 65. 16 dengan 65. Ini dikali 4 ditambah dengan 1. 16 kali 4, 64 ditambah 1, 65. Nah, di sini kan kalinya kali 2. Berarti di sini dikali 3. Kali 3. Kemudian di sini berarti dikali 4.
Nah, berarti di 16 ke 5. Ini berarti kali 3 ditambah 1. Ini kali 2 ditambah 1. Jadi setiap operasinya itu bertambah 1. Nah, sehingga dari sini kita akan tahu nilai di titik-titiknya. Nah, misal nih kali 3 supaya 15, berarti di sini 5. 5. Coba kita uji. 2 dengan ini ya. 2 dikali 2 ditambah 1, hasilnya 5 ya. Hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 3 ditambah 1. Nih, 5 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 16. Kemudian berarti angka 5 di sini sudah benar. Sekarang kita lihat yang di sini. 16 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Nah, 64 kita buktikan ke sini. 64 dikurang 5. Hasilnya adalah 59. Nah, berarti jawaban yang tepatnya adalah 5 dan 64. Nah, jawabannya adalah E. Oke, sekarang coba selesaikan dan tulis di komentar untuk soal berikut. 1, 2, minus 1, minus 1, minus 5, minus 5. Dan yang ditanya adalah bagian di sini berapa. Oke, jangan lupa subscribe dan nantikan video kami berikutnya.